mengambil klarifikasi itu sudah selesai. Ya. Pembentukan peraturan daerah saya tetap akan berjuang untuk mencari uang. Oh my God. Bahkan di Bidongko ada seorang orang tua yang selama ini kalau diajak untuk harus bersama-sama dengan saya, berapapun uang yang harus saya berikan, orang tua itu tidak mau untuk bersama-sama dengan saya. Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu. Kamu ketahuan. Anda sopan kami segan, Anda arogan kami makan. Jangan aku dukung taman ni mulu uto. Mini mo. Sana ko nilapin na yung badiyo. Mini mo. Jangan aku dukung taman ni mulu uto. Durhaka ya yo. Layaknya durhaka. Durhaka. Ladur durhaka. Durhaka. Kita makasih. Baru epe. Patara orungu. Mau ribut-ribut calon bupati, siapa calon bupati? Yang untung itu cuma kepala dinas sama para kontraktor. Stop diskusi itu. Kalau kita mau dukung ya dukung calon bupati yang tidak didukung sama kepala dinas sama kontraktor, itu saja. Selama masih didukung sama mereka itu, selama tinggal kita masyarakat ini. Realita di lapangan itu. Terima kasih. Tumpala. Tumpala. Oi. Ano, nagtagin sa kayo. Kaya doktor na. Salah ko na. Ako ang busuko sa. Oi. Ano, nagtagin sa kayo. Kaya doktor na. Salah ko na. Ako ang busuko sa. Saya tadi baru ko hape. Amo, tema kamu. Ini merindu macam. Oh. Ini baik. Ini baik.
baik. Kinarakan lo. Suasana Raja kita sudah menang. Selisih sekitar 1.000 lebih suara. Oke, selesai. Suasana Raja kita sudah menang. Selisih sekitar 1.000 lebih suara. Oke, selesai. Suasana Raja kita sudah menang. Selisih sekitar 1.000 lebih suara. Oke, selesai. Bahwa di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan kita ini hanya berbeda kotak. Mereka itu lahir dengan Undang-Undang Nomor 5 2014 dan yang menjadi tugas pokok mereka adalah bagaimana harus mengawasi semua kebijakan publik di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Wakatobi. Nah, apa yang kita lakukan kemarin itu saya klarifikasi semua di KSN. Saya datang secara langsung di sana. Ya. Bahkan mereka sebetulnya memahami bahwa ketika ada kebijakan publik di daerah yang tidak sesuai dengan aturan KSN, seharusnya Pemda itu harus disurati untuk harus hadir di KSN untuk mengklarifikasi apa yang menjadi dasar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya. Dan itu kita sudah hadir di KSN untuk mengklarifikasi itu, menyampaikan pokok-pokok persoalan kenapa orang ini harus dimutasi dan harus digeser. Ya. Begitu. Jadi sebetulnya itu sudah clear. Yang bisa kita tindak lanjuti, kita tindak lanjuti. Yang tidak bisa kita tindak lanjuti, tidak bisa kita tindak lanjuti. Nah, intinya begitu. Jadi menyangkut masalah KSN ini sebetulnya, sampai juga mereka saya sampaikan bahwa sebetulnya menyangkut surat KSN ini sifatnya harus dirahasia, Maksudnya sebelum sampai di tangan pemerintah daerah, kenapa ini sudah terpublis? Padahal itu sifatnya pribadi, harus disampaikan ke pemerintah daerah. Tetapi lagi-lagi langsung terbuka di media. Padahal seharusnya tiba dulu di pemerintah daerah, kemudian kalau tidak ada panggilan dari awal, ketika ada surat itu, maka pemerintah daerah segera untuk ke KSN untuk mengklarifikasi itu. Dan kemarin itu kita diterima oleh Pak Made, siapa itu, kemudian dengan Direktur Bagian Pengawasan ya, KSN. Jadi sudah dipilah satu persatu itu, ya, dipilah satu persatu. Jadi di dalam laporan itu ada sekitar 13 orang. Ya, 13 orang itu ada yang rotasi mutasi. Ada juga yang kita latih karena sudah kita lakukan seleksi dan asesmen. Nah, di dalam ketentuan seleksi dan asesmen itu, ketika belum lewat 2 tahun, maka masih dibolehkan untuk harus dikarantina. Ya. Sehingga semua persoalan dengan itu sudah kita clearkan. Jadi hampir tidak ada persoalan lagi tentang masalah kebijakan yang kita lakukan terhadap teguran yang dilakukan oleh KSN ini. Ya. Jadi kira-kira begitu anunya. Dasar hukumnya apa? Sekarang kan saya tidak mengerti itu tentang itu, tetapi tugas kita mengklarifikasi itu sudah selesai. Ya. Ya. Jadi kira-kira begitu anunya. Dasar hukumnya apa? Sekarang kan saya tidak mengerti itu tentang itu, tetapi tugas kita mengklarifikasi itu sudah selesai. Ya. Mungkin akan berkembang dari hasil jawaban yang kita sudah sampaikan tadi. Ya. Yang pertama itu, ini kan sudah ada surat rekomendasi. Jadi sudah ada surat rekomendasi dari pihak Komisi Aparatur Sipil Negara.
Ya. 5 hari yang lalu teman-teman ke KSN juga Ya. mendiskusikan tentang masalah ini. Dan mereka sampaikan bahwa ini surat harus ditindaklanjuti dengan sesuai yang ada, isi yang ada di dalamnya, Ya. sesuai perintah yang ada di dalamnya. Jika tidak, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Jadi yang perlu saya bertanyakan ini klarifikasi semacam seperti apa yang disampaikan di sana sehingga Bapak Bupati tadi menyatakan bahwa semuanya sudah clear, sudah aman masalahnya semuanya. Ya. Masalah sekte itu kan katanya dari SK Pak Gubernur. Semestinya ini Pak, kalau yang tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Ini begini aturannya, mekanismenya, ya. Jadi pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah itu dia mengusulkan. Ketika kita usulkan Pak Jumadi ini untuk menjadi pelak PJ Sekda ketiga kalinya dia lihat aturannya. Ketika dia lihat aturannya, maka melahirkan rekomendasi untuk saya hubungan kembali menjadi penjabat Sekda. Begitu. Sorry, tadi bukan tanda tangan rekomendasi yang begitu. rekomendasi dari Ya, Gubernur. nah. Nah, rekomendasi dari Gubernur kan tidak sepatutnya pemerintah daerah untuk melaksanakan itu kalau pemerintah daerah benar-benar proses surat rekomendasi tersebut. KSN memberikan surat rekomendasi keluar dari kantor KSN masuk di kantor Bupati itu untuk ditindaklanjuti. Toh? Nah, yang jadi pertanyaan di sini Pak Bupati, mohon maaf, saya bukan mau menggurui. Apakah pihak pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi, khususnya Bupati yang sudah disurat surat rekomendasi ini sudah membalas tidak? Karena di situ kan ada waktu tertentu yang diberikan 2 minggu. Nah, surat rekomendasi itu kalau tidak salah dia masuk dari bulan 6 tanggal 16. Kalau tidak salah saya, itu dari bulan 6. Sekarang sudah bulan berapa? Surat rekomendasi itu. Terus untuk proses PJ Sekda ini sebenarnya sudah, artinya kalau saya mengatakan melanggar, saya bukan orang hukum atau saya bukan penegak hukum ya. Hanya sampai 3 kali pelantikan PJ Sekda itu daerah ini tidak ada kah orang yang memang cocok untuk dijadikan Sekda definitif? Karena begini, kalau tidak salah dalam aturannya nomor 23 tahun 2012 itu kan pergantiannya kan hanya sampai 2 kali, toh? Dan di situ Bupati Wakatobi itu sudah mengusahakan, toh, untuk melakukan seleksi pemilihan Sekda definitif. Toh? Kok kenapa masih Pak Juma lagi yang jadi Sekda? Kenapa masih PLT lagi? Apakah kurang orang yang mampu untuk jadi Sekda di daerah kita? Artinya begini, sekalipun mungkin Pak Juma kan begini, sekalipun Pak Juma mungkin dia layak, tapi kan kita untuk memperbaiki daerah ini kan kita nggak butuh PLT ya, kita butuh Sekda definitif. Dan mungkin masih banyak orang yang pantas untuk jadi Sekda itu. Begitu. Terus yang saya mau tanyakan di sini Pak Bupati, surat rekomendasi terkait pelantikan Sekda ini yang dikeluarkan Gubernur itu, apakah sudah masuk ke kantor Bupati ini atau belum? Jangan sampai dikasih lagi teman-teman wartawan atau aktivis begitu. Itu yang saya mau tanyakan pertama. Rekomendasi apa? Itu katanya surat putusan Gubernur terkait pemilihan pelantikan Sekda tadi yang rekomendasi Jadi tidak mungkin rekomendasi itu akan lahir serta merta kalau tidak ada rekomendasi dari pemerintah daerah. Sehingga itu kita sudah lakukan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sebelum berakhir masa jabatan PJ Sekda ini, pemerintah daerah sudah mengusulkan itu. Berarti kan dari awal pertama jadi PJ sebelum berakhir sudah diusulkan. Sudah diusulkan. Kita sudah usulkan. Lalu kemudian dipelajari di sana. Ya. Apakah ada aturan yang memungkinkan untuk 3 kali atau tidak? Atau hanya cukup 2 kali saja? Ternyata kalau pemerintah provinsi masih memungkinkan untuk 3 kalinya, sehingga lahirlah itu rekomendasi. Ya. Ya. Jadi tidak mungkin sesuatu juga saya akan memaksakan ya, kalau tidak ada rekomendasi dari Gubernur. Sehingga itu saya bisa kita perpanjang sambil kita mempersiapkan seleksi Sekda definitif, ya. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan termasuk rekomendasi KSN itu kita sudah tindak lanjuti semua. Ya. Memang
sepintas barangkali adik-adik semua tidak melihat dari deklarasi itu, dari surat KSN itu sudah ditindaklanjuti atau belum. Tetapi itu semua kita sudah dengar. Ya. Bahkan dipilah satu persatu itu di KSN. Kenapa orang ini begini, kenapa harus ini ke sini. Sudah. Iya, itu yang buat kita bingung sebenarnya. Jadi begini, kan dari pihak pemerintah daerah sudah mengatakan bahwa sudah ditindaklanjuti terkait surat rekomendasi. Nah, teman kita 5 hari yang lalu ke KSN, mereka itu mengatakan sendiri bahwa kita itu belum bisa terima surat balasan dari bupati. Ini yang buat kita bingung, artinya yang bohong ini pemerintah daerah atau pemerintah ini yang di KSN ini yang bohong sama kita. Jangan sampai kita diputar-putar di sini. Di KSN di bagian apa, teman-teman? Di biro apa kemarin itu? Jelasnya aksi juga di sana, aksi teman-teman mereka sudah yang aksi teman saya yang bertanya itu dan dia yang memberikan saya ini. Ada publikasinya. Di biro administrasi kalau nggak salah itu. Bisa komunikasi di sana Pak, koalisi parlemen jalanan masuk tidak di sana. Ya, artinya jangan sampai dia salah bos. Iya, jangan sampai dia masuk juga di kantor Pol PP di sana. Ya. Tentang hidup ini ada Tuhan